seluruh ranting sebanyak secepatnya estafet terus, jangan terlalu lama. Setelah itu kemudian dikumpulkan, dikoordinasikan dalam satu kesekretariatan yang kuat. Ada link kesekretariatan. Semua komandonya di ketua, yaitu Gus Marta. Jangan sampai ada yang lepas. Kalau ada yang lepas nanti repot. Yang kira-kira satu komando, satu arah, satu gerakan, satu langkah. Itu pembuatan organisasi. Maka dari itu sekretariat harus cepatnya ada. Saya sudah di antara mengusulkan sekretariat ranting daripada Desa Klarayan, Tarugan Pak Mawat. Itu sekretariatnya saya termasuk juga, yaitu adalah pengurus daerah Kabupaten Tangerang. Itu juga saya sedikit sudah mulai berdiri sekretariat. Insya Allah kita pusat sudah punya sekretariat, insya Allah mau diberesin. Insya Allah sudah ada gedungnya, walaupun baru nyewa. Kenapa? Sebab kita sistemnya sengkuyungan patungan. Kita minat minang endo ilal endo. Sistemnya al endo minum. Teman baca endo minum. Endo mau patungan. Setuju sengkuyungan. Kita dalam pergerakan ini jangan bergantung kepada siapa. Kalian harus percaya bahwasanya kekuatan rakyat ini akan di atas segalanya, dan kekuatan rakyat ini akan memenangkan pertempuran, akan memenangkan perjuangan. Jadi kita sudah tidak boleh tergantung sama pemerintah. Walaupun kita bekerja sama dengan pemerintah karena kita bagian daripada perjuangan negara kesatuan Republik ini. Selalu. Tapi ketika seumpama ada bupatinya ambivalen tidak mendukung kita, jangan ada berkecil hati. Ini harus tetap jalan. Kalau seumpama kepolisiannya tidak mendukung, jangan berkecil hati, tetap jalan. Jangan sampai kita berhenti hanya karena seorang kapolres, seorang bupati, seorang tunggu, seorang kiai yang tidak setuju. Nanti negara kalian agak rusak. Jangan terus begitu. Tetap kalian bergerak terus, maju terus. Syukur-syukur besok para bupati mendukung Allah. Mereka polres sadar, alhamdulillah. Mereka polres sadar, janji bukan kamu, alhamdulillah. Tapi kita jangan bergantung, tetap bersama. Maka kita juga sama pengurus NU setuju, mau gak buatan setuju? Jelas bila berjalan. Kenapa? Karena ini harus membentengi NU. Membentengi NU itu tidak mesti dengan pengurus. Kita kultur NU, orang NU juga bisa mendengar, bisa melakukan sesuatu yang mungkin pengurus itu tidak bisa melakukan. Kita bisa melakukan. Maka tadi itu yang menjadi pengurus NU jangan merasa sok lebih NU daripada kultur. Banyak kiai yang lebih NU daripada kalian, dan banyak di antara kalian di dalam jadi pengurus NU tapi tidak pernah terbesit satu garis pun untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Tapi nyata-nyata di dalam hati pikirannya hanya memperjuangkan pribadi dan kepunyaan. Banyak itu pengurus NU seperti itu. Maka tentu kita ilas kasar ada alternatif step of perjuangan, yaitu adalah suatu perjuangan di samping Nahdlatul Ulama dalam rangka mengembalikan masyarakat ke NU, mengembalikan ruah harga NU, membentengi NU dan membentengi rakyat. Itu saja perjuangan rakyat. Kemudian nomor selanjutnya, kita ini bukan LSM. Ini yang kita katakan baru. Kita bukan LSM, jadi kita tidak sama dengan LSM yang lain ya. Kita itu tidak sama dengan LSM. Kita ini ormas, organisasi kemasyarakatan, sifatnya harokah perjuangan. Kenapa harokah perjuangan? Maka itu harus tetap dalam satu barisan, jangan sampai pisah-pisah. Makanya Laskar Sabilillah itu tidak dijadikan banom pada kita, tetapi dijadikan divisi supaya bukan lari yang baik, supaya tetap komandonya oleh ketua. Sebab apa? Sebab perjuangan, pergerakan sudah bergerak. Tidak boleh ada isi mereka harus ibarat kereta itu sampai angkat harus berada dalam satu gerbong. Kemudian nomor selanjutnya penguatan organisasi. Kantor itu harus berkantor. Nah sekarang saya mau tanya, sekretariat daripada pengurus daerah Banyumas sampai penguatan dia Kampung, alhamdulillah. Saya mungkin kapan tersebut. Secepatnya. Kemudian nomor selanjutnya, kemudian kesekretariatan itu mendata anggota, termasuk mendata laskar. Kalau kamu masalah KTA itu masih belum jalan, ya sudah tinggal lihat aja dulu, gitu. Dan nanti kan gampang itu untuk bahan dasar dan kita membuat. Nah kemudian ada beberapa mengusulkan ketika mau menjadi anggota laskar ada semacam kayak catatan
apa namanya catatan formulir untuk menyatakan sanggup dan atas BHP supaya tidak keluar dari jalur-jalur kelas ranah. Selanjutnya pun kemudian penguatan organisasi dibentuk tuh seluruh laskar ranting dan koordinasinya harus jelas. Jadi kabupaten harus bisa mengurus semuanya se-Banyumas dalam perjuangan ini. Harus bisa membentengi Banyumas semuanya, dari mulai daerah, dari mulai kecamatan, dari mulai ranting, seluruh di situ ada orang-orang, sehingga tidak ada satupun orang baik ba'ali ataupun non ba'ali, ba'ali atau mukhibinnya yang coba-coba membuat kerusuhan, membuat makam palsu, membuat pembelokan atau berbuat zalim kepada kiai di Banyumas. Jangan sampai ada karena jelas kasus semua. Jadi kita kuat, dan ini organisasi ini akan diwariskan oleh kepada anak cucu kita. Maka dari itu ingat panjangan organisasi. Maka itu hati-hati, kita punya keberanian tapi kita ada aturan. Bukan berarti tidak berani, ada aturan. Jangan sampai kita nanti ada apa-apa akhirnya malah berbuat akhirnya framingnya negatif kita. Kecuali kalau kitanya itu benar di framing apapun silakan aja. Tapi kalau kitanya melakukan salah langkah, maka dari itu ada aturan semacam banser tapi lebih tegas daripada banser. Ya, komandonya terarah. Selanjutnya kemudian apa namanya media harus ada. Kali ini mungkin ada Kusman, ada yang lainnya, gitu kan. Tetapi media PWI harus ada semacam buat channel sendiri yang sekali-kali mengadakan podcast terus untuk pembinaan siapa di antara perjuangan itu edukasi masyarakat yang paling efektif itu adalah dengan apa? Dengan channel media sosial. Makanya PWI harus punya itu. Nanti kalau seumpama di situ ada keuntungan ya untuk perjuangan, ya, jangan sampai itu keuntungan pribadi. Kalaupun seumpama untuk gaji atau bisyarah daripada orang-orang yang bekerja di situ boleh asal sewajarnya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Sebab kita ini perjuangan. Itu media sosial. Nomor selanjutnya kemudian data perjuangan, termasuk data sejarah. Banyumas itu sebagaimana data sejarahnya. Nanti dicari, digali data sejarah Patih Raja, sejarah Aji Barang, sejarah apa. Nanti dikumpulkan sejarah itu, dikumpulkan di kesekretariatan. Bukunya ada, sehingga nanti sekretariat daripada PWI itu bisa dijadikan dasar rujukan secara intelektual dan ilmiah, rujukan sejarah dan data sejarah pada situ. Kemudian kalau seumpama tidak ada data sejarah, panjenengan harus belajar mendengarkan, kupingnya harus awas. Kalau ada orang sepuh bercerita tentang sejarah, direkam, dijadikan dasar. Jadi walaupun ini secara ilmiah mungkin datanya nggak ada, tetapi ini ada kiai, ini ada disebut cerita seperti ini. Yang namanya Patih Raja ini asalnya kayak gini. Dulu di sini ada gini. Kalau ada para ulama atau sesepuh atau kiai yang sesepuh menceritakan tentang masa lalu direkam, karena itu adalah merupakan data sejarah yang sangat penting walaupun itu melalui ceritanya. Itu. Kemudian data budaya, adat budaya panjenengan Banyumas. Banyumas itu adat budayanya, jangan cuma diragasi tapi digali. Sebab sudah ratusan tahun ada beberapa adat budaya kalian yang dipendam, sengaja dipendam. Yang terpendam ya, yang mendam dua kekuatan besar. Satu adalah Wahabi yang mengatakan bahwa adat budaya kalian itu musyrik, bid'ah, Hindu dan segalanya. Nomor dua adalah Ba'ali yang tidak suka terhadap adat budaya kita, malah lebih mencintai adat budaya sendiri, menyebarkan adat budaya mereka kepada kita. Menanam padi di sawah, menanam padi di sawah kita, padahal kita sudah punya ada tanamannya. Nah ini sehingga adat kalian itu terpendam, budaya kalian terpendam, maka kewajiban kalian semua untuk untuk mengungkapnya, untuk menggali kembali adat budaya kalian semua. Seperti ada pendekatan Turunan, termasuk Turunan, itu semuanya sudah Islam itu, banyak Islamisasi. Cuma yang namanya Wahabi kan buta akan sejarah, bahkan tidak mau mengerti akan sejarah, tidak mau mengerti termasuk dia Ba'al, tidak mau mengerti. Dia tidak akan menghargai, maka dia siapa lagi kalau begitu? Apakah kita harus seperti itu? Kita jangan. Kita harus menghargai. Makanya secara setiap ada acara PWI seperti ini, itu ada budayanya ditampilkan. Ada kayak kemarin kayak tadi itu di Temanggung itu ada, ternyata ada warokan kuarok itu warokan ternyata. Kemudian ada tarian, ada wayang, ternyata wayang itu. Nah itu digali.
seninya, tariknya harus ada wadah tersendiri. Kalau bisa membentuk sanggar tari, membentuk pusat daripada budaya, data-data budaya, sejarah-sejarah dan ditulis. Itu adalah tugas Panjenengan, ditulis di file, di database yang kita lengkap, sehingga siapapun orang yang ingin mempelajari Banyumas silakan datang ke Naskah-Sabillah. Ada semua data. Bagaimana berdirinya Haji Barang, bagaimana berdirinya Banyumas, bagaimana berdirinya Karangwas, bagaimana berdirinya ini, nah itu ada semua. Nah ini diantara tugas yang maha besar dalam rangka mensetelkan, memperkuat daerah kita Banyumas, supaya Banyumas itu menjadi satu daerah yang kelang, yang baja, orang bisa digeser, orang bisa diketok, sudah kancing gitu, begitu. Jadi siapapun yang ngetok jangan pecah. Gitu. Jadi itu. Nomor selanjutnya penguatan keanggotaan, diperbanyak keanggotaan. Karena apa? Karena kadang-kadang Bang Alwi dengan Wahabi ini kadang-kadang ini yang dihadapi oleh kita itu Wahabi dengan Bang Alwi. Kadang-kadang mempermainkan apa? Masa. Kekuatan masa. Oke, kalau begitu mereka pakai kekuatan masa, kita buat masanya lebih banyak lagi. Maka insya Allah baru dapat 1 tahun itu ada yang memperkirakan bahasa masa kita itu sudah lebih dari 6 juta orang. Baru 1 tahun. Masalah kita itu sudah mulai diperhitungkan, ditakuti. Bahkan ada satu perhitungan saya dapat langsung dari orang-orang pusat yang kredibel. Itu mengatakan ada 3 organisasi yang sangat berpengaruh di Indonesia yang mampu merubah, mempengaruhi sikap masyarakat. Ternyata ada 3. 1 Nahdlatul Ulama, nomor 2 Muhammadiyah, dan nomor 3 PWI Laskar-Sabilullah. Paling mudah waktu kita akan cukup pengaruh itu. Ini saya bilang, ini jangan-jangan nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang PWI nomor pertama yang lebih dari ini baru 1 tahun setengah kita pengaruhnya sangat luar biasa. Karena kita dasarnya ikhlas. Nomor selanjutnya luruskan niat. Jangan pengen jadi pengurus. Orang berjuang nggak mesti pengen jadi pengurus, nggak mesti jadi pengurus. Maka katanya yang tidak jadi pengurus, yang tidak jadi ketua, jangan mundur berjuang. Kalau Anda mundur berjuang, berarti Anda munafik, nggak ikhlas. Dan itu akan terbaca oleh Allah, karena Allah Maha tahu. Mentalitas pejuang seperti itu. Sayyidina Umar disuruh jadi khalifah, buatan turun, buatan Sayyidina Abu Bakar. Itu namanya pejuang. Padahal adik anaknya Abdullah bin Umar, itu sahabat Abdullah bin Umar, itu menyuruh bapak sakit istighfar panjenengan dulu diminta untuk jadi khalifah. Nopok Sayyidina Umar, ya Abdullah, baik anakku, di samping abahku ada seseorang yang lebih baik, lebih pantas Sinten Abu Bakar As-Siddiq. Maka sejak itu kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Umar membeat Sayyidina Abu Bakar karena dianggap lebih pantas, lebih baik dari Sayyidina Umar. Itulah mentalitas pejuang. Jangan malah mutung, malah mundur, malah kekeran sampun atau sebagainya. Ini kan perjuangan di apa niatnya terus diteruskan. Ini perjuangan suci. Sabilillah ini perjuangan suci, karena ini Sabilillah itu mengadopsi apa gerakannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kata laskar asal apa? Laskar Sabi, minta apa? Laskar Hizbullah. Satu nomor Hizbullah. Maka kalian apalagi berbanang sekali niat kalian tidak benar akan dijauhkan oleh Allah dari PWI Laskar Sabilullah, pasti akan disisihkan. Maka dari itu nampak tidak akan didapatkan benar-benar dan yang merapat barisan untuk menjadi pejuang. Jadi biar Allah yang memfilter kita tetap berada istiqomah tawakal. Jadi saya minta setelkan organisasi menanggapi tentang masalah komentar-komentar yang fenomena yang ada di YouTube, di media sosial penting, tapi jangan terlalu banyak. Cukup yang menanggapi itu adalah YouTuber aja, cukup yang menanggapi Gusma dan yang lain-lainnya. Tapi panjenengan kiai-kiai, khususnya ketuanya, udah penguatan organisasi. Seperti saya sendiri sudah mulai jalan untuk mengomentari saya. Sebab saya untuk penguatan organisasi. Biar kalau ada apa-apa saya mesti Gusma telepon, saya mesti ikut paksa kita termasuk juga di awal. Terus jawab, sampai dulu. Sebab apa? Biar kita jangan terlalu repot ngadepi hal yang orang penting. Kita mau di framing apapun, di framing modal, di framing apa. Tapi kita tetap, kenapa? Karena kita berjalan, berjuang di bawah payungnya Allah. Gak mungkin Allah akan menghancurkan kalau kita benar. Walaupun manusia semua berdaya, ya kan? Maka dari itu kita nggak usah terlalu ribut dan terlalu repot dari itu. Maka dari itu penguatan organisasi segera dibentuk. Ini Banyumas setiap ujung dipatok.
Macam kayak ada pintu, ada pos penjagaan perang itu, pos penjagaan itu ada laskar. Bukan pos, tapi artinya minimal setiap kampung kan ada laskar, sehingga siapapun yang akan berbuat jahat tidak akan masalah. Dan nanti harus ada program bagaimana membuat data-data Banyumas itu terkumpul semuanya, kerjasama dengan pemerintah, dengan dinas kebudayaan, dan digali adat budayanya, seninya, dan kemudian juga perjuangan dan rakyat juga dilindungi. Jadi kita punya pasukan, kita punya data, kita punya media sosial, kita juga punya kantor, nanti kita akan setor izin lah Banyumas. Tapi kalau selain itu maka, jadi di sini kita bukan LSM, kita ada organisasi. Jadi kita yang menyampaikan, perbanyak anggota, dan sekarang alhamdulillah ada sementara mengatakan misalnya pasukan Laskar Sapila ini adalah pasukan yang sangat luar biasa. Karena apa? Belum 1 tahun tapi saya apresiasi perang Indonesia sangat cepat, organisasi yang paling cepat berkembang dari Laskar Sapila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga cukup senang kalau kita buat